Pakana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu ahsanan nasi, api-api manusa apane kholqon bentuk fisike, wa khuluqon lan perilaku sosiale. Kholqon itu bentuk napa? Fisik. Iku namane kejadiane, wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlake. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahda, afal tafdil, ahdal. Wa ahdahum lan luweh untuk petunjuk enas. Ya kados azkahum wong paling bersih, ahdahum wong paling untuk hidayat, wa ahdahum lan luweh untuk hidayate manusa ilal haqqi maring dalan hak, turukon apane dalane. Ya jadi wong nak terlalu bersih wong Arab muni askahum apa? Kalau terlalu berhidayat wong muni apa? Ahdahum napa? Jadi afal tafdil sangka bina nakis napa? Afal tafdil sangka bina nakis. Ahda farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila utawa aska napa? Aska dan seterusnya. Karena ana apa khuluquhu tindak lampahe nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi, perilaku sosial wong darani akhlak, nak bentuk fisik wong darani kholqon apa? Kholqon. Jadi koyo raimu ngene iki jenenge kholqon. Nak kelakuanem jenenge khuluq. Paham ya? Ngono ora paham. Budi pekerti, bingung budi pekerti opo. Karena ana apa khuluquhu apa akhlake nabi Al-Qur'an. Kena kepen ro akhlake nabi piye semua ajarannya Quran yaitu perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasimatuhu tawi watak dasare nabi al-hufrona gampang nyepuro. Jadi al-hufrona itu tetap nasab nggih karena hakikate khobar saking kana napa khobar berarti ngene kana khuluquhul qur'ana wa kana simatuhu al-hufrona. Jadi al-hufrona tetap khobar saking kana apa kana ana apa khuluquhu al-qur'ana wasimatuhu kana simatuhu al-hufrona ya paham nggih. Tapi misalnya ana sing maca al-hufranu ya berarti wasimatu langsung mubtada mandiri napa mubtada mandiri al-hufranu langsung jadi khobar sendiri. Itu pilihan. Kayak gini loh ya di hadis itu semua harokat beda. Di hadis mestinya kayak ora krasa ora tau mikir. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu kalau Mbah Mun baca wa kullu bid'atin dolalah. Rata-rata kalau Kiai Alim baca wa kullu bid'atin dolalah. Tapi banyak langsung banting setir, mbok krana alim, mbok krana bodho ora roh, langsung wa kullu bid'atin dolalah. Nah, kalau yang banting setir berarti dia jadi mubtada sendiri. Tapi sebetulnya di semua rata-rata ahli hadis bacanya nasab. Mergo iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar karena diatafkan ke mansubnya inna, wah. Nah, terus mansubnya inna dibuang artinya cukup dengan ataf innanya dibuang makanya wa kullu bid'atin dolala wa inna kullu bid'atin dolala. Tapi ya boleh saja langsung mbok waca wa kullu bid'atin. Tapi ora usah debat. Kiai ono sing maca nasab ono sing maca rafa malah takok. Malah apa? Kiai kok takok apa? Kiai kok takok mestine ro nek rafa iku berarti mustaqil apa? Mustaqil kalau nasab berarti masih fa inna kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin wa inna kullu dolalatin finnar. Jadi memang ya seperti itu biasanya kayak ini yang baca wasimatuhu hufranu ya boleh apa? Wasimatuhu utawi langsung iku al-hufranu. Nak baca wasimatu al-hufrana wasimatu wa kana simatuhu al-hufrana. Paham ya? Tetap mengulang kana napa? Yan sohu nasihati sapa nabi lil insani maring manusa wa yafsahu lan ngekeki kelonggaran sapa nabi fil ihsani ing dalam perilaku apik. Perilaku apik itu ndak ada batasnya. Longgar selonggar-longgarnya. Masyhur. Nabi nate ngaji ngeten iki kados kula panjenengan ngaji terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji. Banyak sahabat yang mengatakan, "Wah, celaka betul pemuda itu ada Rasulullah ngaji kok ndak ikut ngaji." Tapi Nabi dengan enteng ngendikan pemuda itu ngerawat ibunya, ngerawat keluarganya. Jadi enggak ngaji ya bagus. Karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaranku. Itu namanya yafsah longgar. Menawa kula nggih niru ngoten. Kula mboten nate mbayangno khole bapak alumni kudu teko ndak harus seperti itu. Misalnya yang di rumah ibu ya enggak perlu datang di hallnya bapak atau lagi golek pekerjaan ya apa? Enggak perlu datang atau genjatan-genjatan ambek istri ya enggak perlu datang. Wes pokoke husnudzon urip itu kudu yafsah fil ihsan longgar. Karena kebaikan itu tidak terbatas.
Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting. Atau ekonomi, itu sing sering ya iku lah sing jelas daripada utang-utang ora usah teko. Ya sudah kita yafsah fil ihsan apa? Yafsah, longgar selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan karena kebaikan tidak terbatas. Ya kan tadi yang ngaji nggih sae, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga nggih sae, ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur melupakan luka hidup ya sae daripada melek rawani mergo ora duwe aktivitas wis napa turu. Kayak kancaku ning pondok turu. Kenapa turu? Melek pe wopo le Gus gak dipopo. Nah itu trik-trik melawan apa? Kemiskinan apa? Ya sudah itu ya baik. Soalnya semua kebaikan tentu baik. Zaman Nabi Sugeng wa yafsahu fil ihsan. Beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan. Ya selonggar-longgarnya. Jadi enggak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain. Santri khole kiai ini kok ora teko berarti santri apa? Enggak perlu seperti itu. Mungkin dia tidak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia, atau ibunya sakit, atau istrinya sakit. Kita tidak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah, karena kebaikan longgar, ya kita ikut longgar. Ojo asobiah kampungan. Mau sing kiai biasa, ke sira kiai kok. Sing jembar, napa? Jembar. Santri alim ya barokah, bodoh ya barokah, setengah alim setengah bodoh ya barokah. Pira-pira zaman akhir gelem ngaji. Gak penting paham, gak penting. Butuh bakat, paham ya butuh apa? Butuh bakat. Ya sudah biasa aja. Wayak fulan gampang nyepura sapa nabi ani dzambi saking dosa ida kana nalikane ana apa dzambun fi haqqi lam haqqi nabi wa sababi lan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi, beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat sholat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kamane cara bahasa Indonesia ya, jika urusan pribadi Nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah, Nabi enggak bisa memaafkan. Wa idza du'a nalikane den sia-sia apa hak wa hak Allah taala lam yakum. Mongko ora bakal jumeneng sapa ahadun niku debi qiyamihi sallallahu alaihi wasallam. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua syarah, semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun dihudubi eka hudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat gak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat Quran, itu Nabi akan marah besar. Dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi mereka berarti lam yakum ahadun di ghadabi ka ghadabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'a haqqullah. Paham ya? Jadi kamane sampean nak dadi kiai tenan niku misale nyeluk santri rapati cepet iku biasa. Tapi nek ana santri kok ora subuh cepet-cepet kowe tersinggung. Mergo enggak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar haqqullah. Tapi nek gekno kopi kowe iku hadzun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Jadi ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hakku apa? Hakku. Sementara bikinan kopi itu hadzun nafsi. Iku ki waras, nek ngono iku makome waras, apa? Waras. Ya sudah harus seperti itu, harus dilatih, nafsu kamu dilatih. Dilatih ben waras maksudnya cuma dikembang ngono apa? Ya jelas ya. Jadi itu ada tasbih yang dibuang mestinya redaksinya bi wa idza du'a haqqu lam yakum ahadun di ghadabi ka ghadabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa pribadi, tapi kalau haqqu yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar wajh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya Mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang nerangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kok ana wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansit, Nabi ngendikan kowe meneng. Itu malah diseneni sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad lahul. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Apa? Ya pasir di garis-garis yang dulu kan enggak ada keramik. Itu Nabi duka betul.
Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah ana wong kancane, "Ya meneng-meneng Nabi wis ngendikan." Sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kowe ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah dibaro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang, misalnya ada anak terlambat, terus salaman sama saya rata-rata menolak karena enggak fair. Wong yang datang awal saja enggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman. Itu kan enggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal-hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir, itu enggak boleh. Seperti tadi, kenapa? Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengingatkan fakot laghut, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu, enggak nerima Nabi. Kalau ada orang ngaji enggak fokus itu enggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus, aw alqasama'a wa huwa syahid. Syahid itu kamane fokus. Wah, itu kali itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama, wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihimut thair, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng-neng. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya apa? Saking diamnya. Itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau ngendikan ilmu. Bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka, karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga, at-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, kan ngenyek wong. Oh, sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bareng ngaji ayo kena. Ya, hal-hal seperti itu yang orang awam kadang tidak barokah itu. Jadi sepele tapi itu mengganggu betul. Kan lucu kan, Nabi ini kan ngendikan surga neraka disaingi kenalan. Kan lucu. Kriminal besar cara zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kayak Nabi ya, karena kualitas ngendikannya ora kayak Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan wong koyo ora ono wektu wae kenalan kok kan ya bisa itu.